Sebelumnya, baik, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Kak Herawati, Ketua Mata Garuda Maluku Utara, karena telah berkenan hadir malam ini. Lalu yang saya banggakan teman-teman panitia Forkbesi dan peserta sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah malam ini kita akan memulai sesi pelatihan TBS dan insya Allah akan dijadwalkan untuk 1 minggu ke depan. Teman-teman silakan belajar dan sharing di sini semuanya yang berhubungan dengan TBS. Malam ini kita akan memulai materi kita dengan pematerinya Kak Henry Maulana yang akan membawakan materi tentang deret aritmatika. Materi-materi lain sampai hari ke-7, insya Allah ada penalaran logis, pemecahan masalah, aljabar, kecukupan data, dan penalaran bahasa. Dan buat teman-teman yang mungkin belum bergabung ke WA Group Forokbesi, teman-teman boleh cek ke bio di IG Forokbesi. Sorry. Di sana ada link WA Group dan teman-teman boleh bergabung karena setelah pelatihan TBS, Forokbesi akan membuka mock-up interview. Jadi silakan gabung ke WhatsApp Group supaya bisa dapat info yang lebih cepat gitu ya. Dan selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah menyiapkan acara ini dengan baik. Semoga kerja keras rekan-rekan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga ilmu-ilmunya bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk tes berikutnya, tes kedua ya di LPDP. Akhir kata, saya mewakili panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pelatihan ini nanti banyak yang kurang, mohon dimaafkan. Dan saya juga sekaligus meminta kesediaan Kak Herawati, Ketua Mata Garuda Maluku Utara, untuk memberikan sambutan sekaligus membuka dengan resmi rangkaian kegiatan kita untuk 1 minggu ke depan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sahriani sudah memberikan sambutan sebagai Ketua Forokbesi. Selanjutnya yaitu saya akan memberikan kesempatan kepada Kak Herawati sebagai Ketua Mata Garuda Maluku Utara untuk memberikan sambutannya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Farah. Halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya ucapkan untuk teman-teman dimanapun teman berada. Yang saya hormati Ketua Forokbesi Mata Garuda Maluku Utara, Kak Yani, teman-teman panitia yang luar biasa. Malam ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan bimbingan TBS untuk hari pertama. Dan juga yang saya banggakan teman-teman alumni Awardi kakak pemateri yang Masya Allah bersedia untuk menjadi pemateri untuk beberapa hari ke depannya. Mobil khusus teman-teman yang berkesempatan hadir pada malam hari ini, khususnya yang alhamdulillah lulus TBS, selamat. Selamat juga mengikuti rangkaian webinar TBS yang diselenggarakan oleh Mata Garuda Maluku Utara. Pertama-tama saya ingin sampaikan teman-teman, semoga kegiatan ini bisa membantu teman-teman dalam mempersiapkan tes TBS dan juga bisa menjadi teman-teman dalam perjalanan menghadapi seleksi beasiswa LPDP. Semoga kegiatan ini bisa diikuti dengan serius dan membawa manfaat untuk kita sekalian. Dan ini acaranya terbuka untuk siapa saja. Jadi kalau misalnya teman-teman punya kenalan atau teman keluarga lainnya yang ingin mengikuti seleksi LPDP, terus penasaran TBS-nya, silakan dibagikan link webinar ini karena ini terbuka dan gratis untuk siapa saja. Semoga bisa diikuti dengan serius. Teman-teman yang penasaran tentang TBS maupun yang belum lulus, manfaatkan tes masa sanggah nanti ya. Semoga bisa lulus dan bisa ikut TBS. Yang belum ikut seleksi tahap ini bisa ikut tahap selanjutnya dan semoga enjoy dengan
materi-materi yang disampaikan. Lalu juga saya ingin sampaikan untuk teman-teman yang hadir pada malam hari ini, tolong untuk aktif cek segala informasi yang ada di grup, baik itu announcement maupun yang dikirimkan oleh kakak panitia yang ada di Mata Garuda, dan juga aktif saling membantu rekan satu sama lainnya, karena kita harus tahu bahwa LPDP ini tidak ada kuota. Teman-teman itu tidak bersaing dengan orang lain, teman-teman bersaing dengan diri teman-teman sendiri. Selama teman-teman mampu lulus passing grade, teman-teman akan lulus LPDP. Mungkin itu saja dari saya, dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan bimbingan seleksi bakat skolastik Mata Garuda Maluku Utara dengan Forok Besi dengan resmi dibuka. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Kak Hera dan Kak Sahriani. Selanjutnya kepada teman-teman semua, kami persilahkan untuk on cam ya, karena akan ada sesi foto bersama. Baik, Kak Dwi, silakan ambil alih. Oke, Kak, semuanya saya ambil alih dari sini ya untuk foto-foto bersamanya. Yang belum menyalakan kameranya dimohon untuk menghidupkan kameranya on cam untuk kebutuhan dokumentasi. Saya lihat di sini ada 4 slide ya. Oke, kita mulai dari slide pertama. Senyum. Oke, lanjut ke slide kedua. Tahan senyumnya. Oke, mohon bersabar, masih ada 2 slide lagi. Ini slide ketiga ya. Oke, hampir selesai. Ini slide keempat. 1, 2, 3. Oke, sudah lengkap. Kembalikan ke kakak MC-nya. Baik, terima kasih Kak Dwi. Selanjutnya yang agenda terakhir kita yaitu agenda pelatihan yang akan dibawakan oleh pemateri kita, yaitu Kak Hendry Maulana. Nah, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Silahkan Kak Dwi. Oke, terima kasih Kak Farah selaku MC. Jadi teman-teman, sekarang kita akan langsung masuk ke pelatihannya ya. Dan sesuai jadwal pada hari pertama ini kita akan membahas tentang deret aritmatika bersama Kak Hendry Maulana. Terima kasih Kak Hendry sudah bersedia untuk datang dan membagikan ilmunya bersama teman-teman. Apa kabarnya Kak Hendry? Halo, selamat malam. Kabar baik? Selamat malam. Ya, sedikit informasi tentang Kak Hendry. Kak Hendry adalah magister pengajaran matematika dari Institut Teknologi Bandung. Ya, untuk lebih lanjutnya mungkin Kak Hendry bisa kasih spill sedikit kalau mau perkenalan yang lebih jauhnya sebelum kita memulai pelatihannya. Terima kasih. Oke, baik. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Keren sekali ini dari kakak-kakak Mata Garuda Maluku Utara ya, atas kegiatannya. Kalau ada kegiatan kayak gini tuh saya jadi ingat 3 tahun yang lalu, waktu saat persiapan LPDP gitu ya. Terus di hari menerima pengumuman itu pasti sangat deg-degan, apalagi persiapan untuk TBS ya. Eh, Baik, izin perkenalkan ya. Saya Henry Maulana. Saya dulu dapat beasiswa LPDP itu tahun 2021. Waktu itu sepertinya kayak eh, angkatan pertama setelah masa-masa corona dibuka. Itu kayak angkatan saya gitu. Terus waktu itu eh, seleksi-seleksi lolos Juli 2021, Agustus itu sudah mulai kuliah. Dan waktu itu kami PK online juga. Kemudian saya kuliah di 2021, sudah lulus di tahun 2023, dan aktivitas sekarang saya di Bandung di Jawa Barat. Seperti itu. Oke, terima kasih atas informasinya. Karena tidak kenal maka kita kenalan ya, dan kita sudah kenalan. Jadi sekarang langsung kita gas saja ke sesi pelatihannya. Dan sedikit mengingatkan teman-teman ya, ini sisinya kita dibuat santai saja, jangan terlalu serius. Dan kita usahakan untuk interaktif.
antara si pemateri dan juga teman-teman peserta. Baik, saya kasih ke Kak pemateri, Kak Hendri, waktu dipersilahkan. Oke, baik. Baik, terima kasih Mas Dwi. Saya panggil Mas ya. Oke, baik. Saya izin share screen. Saya coba share screen dulu. Betul kata Mas Dwi, kita nggak usah terlalu tegang ya. Nanti uh, kita sama-sama diskusi saja, gitu ya. Jadi saya di sini akan menampilkan beberapa soal, gitu ya. Dan bagus juga materi barisan ini disimpan di hari pertama ya, mungkin sebagai cemilan awal karena materi ini tidak begitu berat, gitu ya. Nanti teman-teman bisa sediakan alat tulisnya, bisa sama-sama menghitung, nanti mungkin bisa ini ya, bisa share jawaban juga di meeting chat gitu. Kemudian kalau teman-teman ada soal yang berkaitan barisan deret, barisan berkaitan bilangan dan huruf, itu boleh di-share ya di meeting chat, nanti kita diskusikan sama-sama. Pokoknya relax tapi tetap fokus ya. Oke, coba. Oke, sudah muncul ya. Oke, di awal mungkin saya akan berikan beberapa contoh. Yang pertama itu terkait barisan bilangan ya. Atau biasanya ada yang bilang juga seri angka atau apapun itu, tapi maknanya sama. Di sini saya tidak akan membahas materi dasar terkait ini karena saya yakin mungkin teman-teman juga sudah terbiasa atau tahu setidaknya dengan bentuk barisan ini. Karena di sini kita tidak membutuhkan rumus spesifik ya, teman-teman. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ini saya ada contoh, nanti ada soal latihannya juga. Eh, Paling basic dari soal barisan atau seri angka itu adalah barisan yang konstruksinya itu menggunakan beda yang konstan gitu. Oke, contohnya seperti ini. Ini yang paling sederhana. Kita bisa cek dari 4 ke 10 itu menambah 6. Seperti itu ya. Kemudian dari 10 ke 16 itu tambah 6 juga. Seperti itu. Nah, tapi walaupun demikian mungkin kalau sudah yakin kita tetap perlu cek, tapi secara ringkas saja apakah betul plus 6 gitu ya. Kalau misalnya sudah yakin sekali, teman-teman bisa langsung next ke langkah terakhir ke step yang ditanyakan, yaitu tambah 6, 34 ditambah 6 itu akan jadi 40. Seperti itu ya. Itu yang paling basic, di mana setiap beda atau konstruksi setiap sukunya itu sama, yaitu tambah 6 tambah 6. Seperti itu. Atau ada contoh lain juga di nomor 2 ini, konstruksinya itu tetap sama ya. Dikurangi 6, kurangi 6, kurangi 6. Ini sama kurangi 6 semua. Seperti itu. Kemudian kurangi 6 akan menjadi 29 ya. Nah, di sini biasanya beberapa dari kita mungkin menuliskan hanya angka saja ya teman-teman. Biasanya 6, 6, 6 gitu. Nah, nggak masalah sebetulnya untuk yang paling dasar seperti ini. Tapi untuk kompleksitas soal yang lebih tinggi, mungkin itu akan sangat berpengaruh simbol positif dan negatif. Nanti akan ada contohnya. Kemudian di nomor 3, ada yang mau coba nggak dicontoh dulu nomor 3, barangkali ada yang punya ide? Ditambah 3 ditambah 6 tambah 9 tambah 12 baru ditambah 15. Oke, kita cek ya. Dari min 5 ke min 2 itu ditambah 3 ya. Plus 3. Kemudian, Plus 6 oke. Kemudian plus plus 9 9 ya. Oke, betul. terus Kemudian plus plus 12. Oke. Plus 15. 5. Berarti selanjutnya plus 18 ya. Berarti 58. Wah, dari contoh soal nomor 1, 2, nomor 3 ini udah satu satu tipe soal yang dapat dikatakan lebih kompleks gitu ya. Karena apa? Suku yang sama itu di tingkat kedua. Seperti itu. Nah, biasanya di materi matematika kita sebutannya dengan eh, barisan derajat 2 karena suku pembentuk yang samanya itu di eh, eh, apa ya, derajat kedua, di pola keduanya seperti itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada yang mau coba nomor 4? Ini masih contoh. Kita masih pemanasan.
Sambil coret-coret boleh. Kalau teman-teman ada yang bisa coret-coret di whiteboard-nya boleh. Mohon maaf, suaranya sepertinya agak putus-putus. Oh, sudah ada yang dapat ya, 124 katanya. Kita cek. Dari 3 ke 2 itu berkurang 1 ya, minus 1. Dari 2 ke 0 berkurang 2. Oke. Dari 0 ke min 4 itu berkurang min 4 ya. Dari min 4 ke min 12 itu berkurang min 8. Dari min 12 ke min 28 itu berkurang negatif 16. Dari negatif 28 ke negatif 60 itu berkurang berapa? 32 ya. 2. Oke. Berarti selanjutnya berkurang berapa, teman-teman? Oke, berkurang 64. 2 tambah 30. Oke, ini menjadi negatif 124 60. ya. Nah, mungkin di sini ya, ini kali 2, kali 2, kali 2, Apa? kali 2, kali 2. Di situ mungkin akan terlihat keteraturannya ya. Nah, dari keempat soal ini saya ini saya simpan di level paling mudah dari keempat soal ini. Seperti itu. Dari 4 contoh ini apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau di-sharingkan barangkali? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan dulu. Ini ke level intermediate, ke level tengah-tengah gitu ya. Oke, ada yang mau coba nomor 5? Oh iya, saya lupa sampaikan. Salah satu tips untuk mengerjakan soal barisan itu kita lakukan trial di di perubahan angkanya dulu. Jadi kita lihat apakah bertambah sekian atau berkurang sekian. Nanti kalau memang tidak terlihat polanya, kita akan libatkan operasi lain. Gitu. Contohnya ini, kita cek. Ini bertambah 6, kemudian bertambah 0, berkurang berapa nih? Berkurang 4, bertambah 10, berkurang 14, bertambah 20. Wah, sepertinya kita nggak bisa lihat polanya ya. Oke, ada yang jawab 6 nih. Kak Agung, Kak Sri ya berarti panggilannya. Ada mau coba share nggak? Gimana tuh dapat 6? Oh, dari 12 ke 18 itu kan plus 6. Oke, ke 18 yang kedua ya? Iya, Oke, plus plus 6. ke 24 sama ke 30 juga plus 6. Terus Oke. yang 18 ke 14-nya itu dia min 4. Sama yang ke 10 juga berarti berikutnya 10 min 6. Kalau 10-nya min berapa? Sorry, 10 min 4. Min 4 ya? Min 4. Berarti jadi 6. Oke. Nah, thank you Kak Sri. Di soal yang ini, ya mungkin beberapa teman-teman juga udah biasa ya untuk melihat tipe soal seperti ini. Nah, di sini di level intermediate ini kita bisa lihat tipe soalnya berbeda dengan yang atas ya. Oke. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Teman-teman kalau ada yang bisa coret-coret ini, share screen-nya sangat diperbolehkan. Nanti kita diskusikan. Baik, Boleh izin Ada silakan. rekomendasi. Kak Dwi ada kah? Iya. Silakan Kak, ditemani Kak Henry-nya. Iya, iya. Ayo teman-teman bisa langsung dijawab di chat ataupun diaktifkan voice-nya. Oke, kalau tidak kita coba bareng-bareng dulu ya. Ini dari negatif 29 ke negatif 28 itu bagaimana? Bertambah atau berkurang, teman-teman? Ini bertambah? Tambah 3. Tambah 1. Tambah 1 ya? Oke. Oke, kemudian maju lagi tambah 2 ya? Tambah 4. Dari negatif 22 ke negatif 14 nambah berapa nih? 8 Kak. Oke, tambah 8. Selanjutnya dari negatif 14 ke 2 bertambah 12. 16 ya? Oh ya 16.
16. Kemudian dari 2 ke 34 bertambah 32. 32. Wah, ini kita bisa lihat ya. Ini juga sebenarnya mirip dengan yang sebelumnya. Ini kali 2, kali 2, kali 2. Itu selanjutnya berarti kalau kali 2 lagi akan bertambah 64 ya. Berarti jawabannya adalah 96. Gitu ya. Berapa, Kak? 9. Oke, 96. 96 ya? Sorry, 98 ya? Oke, 98. Sip. Thank you. Oke. Selanjutnya. Ini masih intermediate ya. Masih medium. Selanjutnya. 3, 4, 7, 16, 43. Ada yang bisa polanya tidak? Kira-kira. Nah, biasanya buat teman-teman yang nggak suka matematik pun soal-soal berkaitan ini biasanya dikerjakan duluan karena lebih mudah biasanya. Tidak memerlukan konsep matematik yang begitu kompleks. Bagi kita tersebut ini tempat yang asal begini. Oke, coba kita cek dulu ya. Oh, ada yang sudah dapat jawaban nih. Kak Meisha, boleh coba share Kak, gimana nih? Dapat 124. Jadi 3 ke 4 itu ditambah 1, 4 ke 7 ditambah 3, 7 ke 6 ditambah 9, jadi dikali 3 gitu polanya. Boleh diulangi Kak, barusan jaringan saya sepertinya unstable. Dari 3 ke 4 itu bagaimana? Tambah 1, 4 ke 7 ditambah 3, 7 tambah 16, 7 ke Oke. 16 tambah 9, jadi kali 3 kali 3. Oh, oke. Di sini kali 3 gitu ya. Oke, good Kak. Thank you. Ini jadi nambahnya berapa nih? 27 ya? Oke, kemudian kali 3 lagi. Berarti bertambah berapa? 81. 81 ya? Oke, berarti totalnya jadi 124. Ya. Oke. Thank you Kak Meisha. Oke, satu lagi di contoh soal yang intermediate. Wah, sepertinya deret ini udah apa ya? Nggak asing ya. Oke, Kak Imanita nih kita jawab Fibonacci. Betul. Jadi nanti ada juga barisan yang bentuknya itu adalah menjumlahkan dua suku sebelumnya. Jadi 2 tambah 2 itu 4, kemudian 2 tambah 4 itu 6, 4 tambah 6 itu 10, dan seterusnya. Jadi untuk suku selanjutnya adalah 16 tambah 26, yaitu 42 ya. Atau nanti kita bisa lihat dari apa ya, perubahannya, nambah 0, nambah 2, ini akan nambah 2, nambah 4, nambah 6, nambah 10, pasti ini nambah berapa? Coba lihat, 2, ini 2, saya coba ganti, ini 2, 2, 2, 2, 4, 4, 6, 6, 10, 10, maka yang selanjutnya pasti akan sama dengan 16, plus 16, gitu ya. Oke, sip. Sejauh ini aman ya untuk level intermediate. Oke, selanjutnya ke eh, contoh yang ketiga. Maksudnya level yang ketiga. Sebetulnya ini nggak susah-susah amat juga. Cuma di sini ada beberapa variasi yang mungkin nggak biasa muncul ya di soal-soal barisan. 9, 12. Oke. Ini nomor 9 ya. Angka 9 nggak masuk ke barisan. Jadi mulainya dari 12. 12, 10, 14, 6, 22. Seperti biasa mungkin kita bisa cek dulu nih. 12 ke 10 berkurang 2. 10 ke 14 itu bertambah 4. 14 ke 6 itu berkurang. Oke, berkurang 8 ya. Ya, berkurang 8. 6. Oke, supaya lebih enak mungkin saya tulis ke atas. Berkurang 2. Nambah 4. Berkurang 8. Tambah berapa nih? Tambah 16. Terus berkurang 32. Bertambah 64 ya.
Berarti sekarang setelah ini berkurang berapa? Berkurang 128. Seperti itu. Oke, berkurang 128. Berarti 54 dikurangi 128 itu sama dengan 74 ya. Negatif 74. Oke, negatif 74. Sip. Ada mau ditanyakan? Atau barangkali eh, soal barisan ini nggak mutlak seperti ini caranya. Kalau teman-teman atau kakak-kakak nemuin pola yang lain, itu boleh juga. Jadi kita bisa lihat 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Sebetulnya kalau kita tuliskan di bawah gitu ya. Di sini kan 4 ya, plus 4, plus 16, plus 64. Nah ini tuh sebetulnya dikali min 2, kali min 2, kali min 2, dan kali min 2, seterusnya. Itu sebetulnya seperti itu. Oke. Nanti mungkin sebelum di-share, saya akan coba rapikan lagi ya tulisannya. Ini yang penting kita diskusikan dulu. Oke, kita ke nomor 10. Ada pertanyaan dulu Kak dari chat itu, Pertanyaan. Elvira. Oke, ada pertanyaan. Kenapa 128 dapat dari mana? Oke, kita coba tulis rapi saja dulu ya. Oke, dari 12 ke 10 itu tadi berkurang 2 kan. Kemudian 10 ke 14 itu bertambah 4. 14 ke 6 itu berkurang 8. 6 ke 22 itu bertambah 16. 22 ke negatif 10 berkurang negatif 32. Negatif 10 ke 54 itu bertambah 64. Nah, kalau kita bisa cek, dari min 2 ke 4 itu, kenapa dari min 2 jadi 4? Itu kita kalikan dengan negatif 2. Dari 4 ke min 8, kita kalikan dengan negatif 2. Gitu ya. Ini kita kalikan terus dengan negatif 2, kali negatif 2, kali negatif 2. Nah, sekarang untuk menentukan beda yang di sini, itu plus 64 dikalikan negatif 2. Itu sama dengan negatif 128. Gitu ya. Jadi jawaban dari mana negatif 128 itu dari plus 64 dikalikan negatif 2. Gitu ya. Jadi jawaban akhirnya adalah 54 dikurangi 128. Itu sama dengan negatif 74. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Saya juga sambil cek-cek. Aman Kak, masih kosong. Saya lanjut dulu. Oke, sip. Thank you. Kalau misalnya terlalu cepat nanti tegur aja ya. Misalnya Kak agak pelan itu juga boleh. Tenang aja. Oke, selanjutnya ke soal nomor 10. Oke, kita punya 6, 8, 11, 16, 23, 34, 47. Oke, wah ini banyak yang jawab nih. 64. Kak Niken, boleh bantu nggak? Kira-kira gimana nih? 64. Ada nggak? Bilangan prima, Kak, ditambah bilangan prima. Oh, oke, apanya tuh? Ini ya, penjumlahannya ya. Iya, Oke, ini bertambah 2, kemudian bertambah 3 ya, iya. bertambah 4, bertambah 5. Tambah sorry, 5 itu bertambah ujungnya. 4 ya. Bertambah 5, kemudian bertambah 7, bertambah 11 ya. Tambah 13. Nah, kira-kira bertambah adalah bilangan prima. Ya. Nah, bilangan prima selanjutnya setelah 13 adalah 17 ya. Oke, berarti jawabannya 64. Oke, ada yang bingung nggak prima itu apa aja gitu? Atau yang masih kesulitan di prima? Kalau misalnya tidak ada, kita bisa lanjut. Oke, nggak ada ya. Sip, sudah clear. Oke, nice. Kemudian kita ke soal nomor 11. Nah, mungkin ini ya, mungkin sedikit tricky sih, tapi boleh dicoba dulu.
Sekedar mengingatkan teman-teman bisa langsung jawab di chat atau bisa raise hand atau bisa langsung unmute ya. Kalian jawab 39, Kak. Oke, Kak Niken jawab 39. Teman-teman yang lain, barangkali ada yang dapat jawaban lain? Boleh. Oh, oke. Kak Niken tadi sudah ya, kita coba Kanata nih. Dapat 39 juga. Kira-kira gimana nih? Eh ini Kak, itu yang 16 itu dibagi 2, terus ditambah 3, dikali 3, dikurang 3, dikali 3 lagi, ditambah 3, habis itu dikali 3. Oh, oke. Oke. Tapi kayaknya di sini ada error deh. Sebentar ya. Tapi jawabannya mengarah ke sana ya. Harusnya yang 16 itu awalnya 24 sepertinya. Gitu ya. Oke. Dari 24 ke ini bagi 3 ya. Tapi polanya betul seperti itu. Kemudian ke sini tambah 3 kali 3 kurang 3 ya. Habis itu bagi 3 lagi. Kalau tadi, Iya Kak. kalau 16 kan bagi 2 ya. Jadinya itu nggak match. Sorry ya, sebenarnya saya salah ketik. Oke. Kemudian bagi 3. Setelah bagi 3, setelah bagi 3, tambah 3. Tambah 3, terus Betul, dikali 3. betul. Sip. Dikalikan dengan 3. Berarti jawabannya adalah 39. Sip. Seperti itu ya. Nah, ini kenapa saya disimpan ke level ketiga, karena mungkin kalau misalnya kita belum terbiasa gitu ya, kita akan bolak-balik cariin ini. Ini berkurang berapa nih? Dari 24 ke 8 berkurang 16. Kemudian bertambah sekian gitu. Mungkin bisa aja, tapi itu mungkin polanya nggak langsung terlihat. Kalau seperti ini, biasanya langsung lebih enak gitu di generalisirnya. Oke, sebelum ke contoh soal terakhir, ada yang mau ditanyakan? Saya coba cek. Ada pertanyaan di kolom komentar, Kak. Oh, oke. Nah, biasanya TBS sih di isian ya. Sorry, di pilihan ganda. Cuma eh, saya pengen tekankan di pola itu sebetulnya kita nggak apa ya. Yang paling penting itu kita menemukan polanya dulu gitu, gitu ya. Nanti kalau ya. Tapi sebetulnya pilihan ganda. Tapi bisa aja ada penyesuaian eh si soalnya nggak pilihan ganda, tapi saya nggak tahu ya untuk tahun ini. Oke, kita nomor 12. Yang sudah dapat? Oh, minus 180. Wah, karena keempatnya jawabannya sama, saya langsung tulis saja ya. Saya coba minta Kak ini nih, Kak Syukur. Karena tadi Kak Sri sudah. Kak Syukur Ahmad ada. Ya Kak, jadi kalau di saya itu kan semuanya dikali minus 3 Kak. Jadi minus 3 kali minus 3 9, 6 kali Oke, minus 3 minus 18, kemudian minus 21 kali minus 3 63, oh gini ya. ya baru 60 kali minus 3 180. Oh oke. Karena kebetulan di sini yang ditanyakan hanya satu sukunya ya. Nah, kalau misalnya ditanyakan dua suku nih, berapa dan berapa? Kira-kira berapa lagi? Satu suku selanjutnya. Kita tinggal lihat polanya ini. Berkurang 3, berkurang 3, berkurang 3. Ya, ini juga akan berkurang 3. Negatif 180 dikurangi 3. Ini kita dapatkan negatif 183. Gitu ya. Jadi kalau polanya sudah ketemu, mau berapapun yang ditanyakan itu mudah. Oke. Oke, sebelum kita ke soal latihannya, ada yang mau ditanyakan? Nanti
Nanti di soal latihan saya pure nungguin dulu dijawab baru dibahas ya. Clear ya? Oke, sepertinya sudah tidak sabar untuk mengerjakan ini. Kita ke soal nomor pertama dulu. Oke, boleh ganti. Nggak apa-apa. Wah, menarik nih. Ada yang ini satu suku aja ya yang ditanyanya. Ada yang jawab 54, ada yang jawab 45, 45 ada yang jawab 42 juga. Kita cek. Oh, Kak Sri mungkin salah tulis ya. 52 jadi 25 atau bagaimana nih? Oke, jawabannya cenderung banyak yang 45. Saya coba nih yang belum. Kak Nindi ada? Wah, ada yang jawab 41 juga nih. Nanti kita cek ya. Saya nggak akan judge itu salah atau benar, tapi saya coba cek polanya seperti apa. Kak Nindi bagaimana? Jadi polanya itu kan tadi 15 ke 16 tambah 1, terus 16 ke 20 tambah 4, 20 ke 9 kan tambah, ke 29 kan tambah 9. Nah, itu polanya tambah akar, tambah pangkat kuadrat. Jadi nanti Oke, ditambah lagi dengan 16, hasilnya itu 45. oke. Karena Kak Nindi lihatnya ini sebagai apa ya, barisan bilangan kuadrat ya, pembedanya itu ya. Oke, thank you. Kak Nindi ini dapat 54. Nah, yang dapat 45 atau 54, Kak? 5, Sorry, Kak. 54 ya? 45. 45. Oh, 45. Sorry, saya salah tulis. Oke, wah banyak yang 45. Ini saya cek juga ada beberapa yang ganti jawaban, nggak apa-apa. Sudah kelihatan ya? Mungkin eh, setelah kita nemuin polanya, ya kita tetap harus menghitung dengan cermat juga ya, teman-teman ya. Oke, dari soal pertama ada yang mau ditanyakan? Saya rasa ini masih oke. Sip. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Tenang saja teman-teman, saya punya banyak stok soal, jadi siap untuk menemani 1 jam lagi ke depan. Jangan khawatir kalau misalnya teman-teman jawabannya misal belum belum tepat gitu. Nanti kita coba cek gali kira-kira letaknya di mana nih kesalahan menentukan polanya. Itu yang mahal menurut saya dalam apa ya, membiasakan diri menyelesaikan soal barisan ini. Oh, sorry Mas Dwi, apakah ini waktu belajarnya tepat sampai pukul berapa ya di timur itu berarti? 23 atau misal 23 kurang 15 atau seperti apa? Iya, sesuai jadwal kita 23 WIT, berarti 1 jam lagi, Kak. Oh, oke, siap. Ini teman-teman belum ngantuk kan? Luar biasa sekali. Belum, Kak. Oke, mantap. Oke. Oke, sudah banyak yang jawab nih. 3641. Saya coba cek yang dari atas ya, Mas Supri. Boleh Mas kita share. Gimana nih dapat 36 dan 41? Tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, kemudian
baru dikasih dikurang 1, dikurang 2, dikurang 3 gitu. Oh, oke. Tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5 gitu. Itu dugaannya ya. Kemudian berkurang 1, berkurang 2, berkurang 3, berkurang 4, berkurang 5. Oke. Berarti ini dapat 36 dan 41. Sip, gitu ya. Sepakat nggak teman-teman? Ada yang beda? Sepakat. Sepakat ya. Oke, saya lihat. Sepakat. Sip, jawabannya sudah sama semua. Oke, Ya, next teman. soalnya di tempat tuh dia kan tinggal naik kapal. Kayak seru Oke. sih. Wah, jadi kayak sidang ya. Sepakat. Oke, kita next ke soal nomor 3. Oh iya, biasanya makin banyak angka di barisan itu akan membuat kita semakin yakin bahwa pola kita benar atau tidak. Kadang ada soal yang cuma 4 angka nih. Nah, itu biasanya lumayan sulit. Nanti kita cek apakah ada soal yang seperti itu atau enggak. Oke, sudah ada yang jawab 11, 15, 3 ya. Oke, Kak Imanita dimintanya 3 apa namanya? 3 suku. Kita kasih kesempatan teman-teman lain untuk coba dulu. Betul nggak? Ada yang sudah jawab lagi? Oke, sudah jawab juga ya. Oke, kita cek Mas siapa nih? Mas Mai. Oh, sorry itu tanggal mungkin ya. Mas Munah mungkin ya. Mas Munah barangkali mau share. Kenapa dapat 11, 15, 3? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oke. Aku di 1 ke 3 itu tambah 2, 3 ke 5 tambah 2, 5 ke 7 tambah 2, 7 ke 9 tambah 2, kemudian 9 tambah 2 sama dengan 11. 0 ke Oke. tambah 3 itu tambah 3, 3 ke 6 tambah 3, 6 ke 9 tambah 3, 9 ke 12 tambah 3, 12 tambah 3 sama dengan 15. Kemudian 8 ke 7 minus 1, 7 ke 6 minus 1, 6 ke 5 minus 1, 5 ke 4 minus 1, 4 kurang 1 berarti 3 gitu Kak. Oke. Berarti langsung loncat 3 ya Kak ya? Langsung lihat gitu Kak, yang mana yang berurutan gitu disesuaikan gitu aja Kak. Jadi Oke. Oke. Kakak sempat ini dulu nggak kayak lihat ngecek satu-satu dulu gitu atau tiba-tiba langsung eh apa ya feeling pengen langsung ke 1, 3, 5 itu? iya Kak, feeling aja soalnya kalau gini banyaknya angka kayaknya nggak mungkin berurut deh gitu, pasti Ah, loncat-loncat Kak. Oke, siap. Thank you Kak. Tadi yang 1 ke 3 tuh nambah 2 ya? 1 ke 3 tambah 2, 2 3 ya ke Kak. 5, 2 nih. Oke. Ya Nambah tambah 2. 2, kemudian 0 ke 3 tambah 3, kemudian 8 ke 7 minus 1. Oke. Ini tambah 3 tuh jadi
15. 15 ya Ya, Kak. kunci dari kakak gimana sih kak bisa langsung lihat pola seperti itu? Mungkin biar teman-teman juga. Em, Baru kali ini Kak pertama kali lihat soal sepanjang ini, terus karena Kakak bilang semakin banyak angka semakin kita yakin, langsung saya itu aja Kak lihat polanya yang ada gitu Kak. Oke. Sip. Berarti udah terbiasa juga mengerjakan soal-soal seperti ini? Belum Maksudnya, pernah Kak. Sorry, belum oh, oh, pernah. oh, keren, keren. Siap. Thank you ya. Kakak. Berarti sama ya, kita dapat 11, 15, 3. Oke. Oke, sip. Wah, tadi sorry saya salah sebut. Kayaknya amannya saya panggil Kak aja deh ya. Oke, selanjutnya ada yang mau ditanyakan dulu tidak di soal nomor 1, 2, 3? Kakak-kakak semua. Kalau tidak kita lanjut saja. Nanti tenang saja, ini bakal di-share. Jadi kakak-kakak diharapkan cuma kotret-kotret dulu aja. Maksudnya coret-coret berantakan nggak apa-apa. Nanti filenya dikirim. Bisa dikerjakan ulang gitu. Oke, nomor 4. Oh, sudah ada yang chat lagi. 60, 50. 60, 50. Wow, banyak yang jawab 60, 50. Oke, sepertinya sudah yakin ya. Kita tunggu dulu. Enam puluh, 50. Oh iya, di sini ada kakak-kakak yang daftarnya ini program doktor tidak? Barangkali ada yang dulu pernah LPDP juga, S2-nya, terus sedang lanjut S3, mau lanjut S3 LPDP. Oke, 60, 50. Ini kita cek ya. Dari yang paling atas tadi saya cek Kak Ahmad. Boleh coba share Kak. Kenapa dapat 60 dan 50? Ada nggak Kak Ahmad? Oke, kita coba cari yang lain saja. Kak, yang selanjutnya Kamu Nawar. Kamu Nawar Wahid. Mau coba share? Hello? Suara saya masih terdengar ya? Iya, Masih. terdengar, Kak. Oke, kita coba cari lagi siapa. Atau siapa deh yang mau volunteer. Kan Boleh? 41 ke minus 8. Terus dari 33 ke 26 itu minus 7. Jadi kemungkinan itu dia berkurang dari Oh, berkurang oke. 8, berkurang 6. Maka kita tambahi 9 ke depan, tambah 10 ke depan. Jadi 41 Nanti dari tambah 9, 50. Terus 50 tambah 10, 60. Oke, sip. Sip, thank you. Sudah sangat clear ya, teman-teman. Kakak-kakak. Sip. Good. Selanjutnya ke nomor 5. Oke.
Oke, sudah ada 2 yang jawab. Kak Ahmad dan Kak Petrus. Oh, Kak Sri sudah jawab lagi. Oke, dari siapa dulu nih? Kak Ahmad mau coba share? Tidak. Selanjutnya ke Kak Petrus. Ada nggak? Terus sebenarnya nggak harus ngurut sih, siapa aja boleh. Ya, kalau dari saya, yang pertama terlihat itu pola 16 ke 32 itu kan kali 2, kemudian disamakan sama 10 ke 20 itu dikali 2. Nah, nanti Oke, cari di ujungnya yang 18 ke 10 minus 8 dan 32 ke 24 itu minus 8. Jadi polanya minus 8 kali 2 minus 8 kali 2. oke. Berarti dari 20 kita minus 8 ya? Minus Minus 8 jadinya 12 dikali 2 jadinya 24. Oke, siap. Good, thank you Kak. Oke, Kak Ahmad katanya nggak bisa on mic. Oke, nggak apa-apa Kak, thank you. Sip. Wah, ini juga udah variasi ya. Apa bedanya itu nggak hanya menggunakan satu jenis operasi, sama seperti yang tadi di contoh 3. Sip. Selanjutnya ke soal nomor 6. Mungkin idealnya soal barisan itu satu soal 1 menit mungkin ya. Tapi kita coba cek. Oh, ini ada yang udah langsung dapat. Wah, Kak Ahmad 88. Cek. Oke, Kak Yuni 88. Kak Sulastri juga 88. Kita tunggu dulu barangkali ada yang mesin itu. Sip. Oh. Oke, sudah banyak yang jawab 88. Kak Ahmad karena nggak bisa on mic. Jadi kita ke Kak Sulastri ya. Boleh Kak? Badi share. Halo, jadi langsung aja Kak, ini ditambah bilangan ganjil semua. Jadi 52, Oke, 53 plus 1, terus plus 3 selanjutnya, plus 5, dan sampai ujung itu plus 11. plus 7, plus 11, kemudian Enggak, plus. itu 9 dulu. Oh, oke. Oh iya betul. Sorry. 9 plus 11. 11. 88 ya. Oke, sip. Atau sebetulnya ini tingkat 2 juga ya. Tapi karena kita udah terbiasa mungkin ya. Ini nggak usah ditulis karena ini akan menghabiskan waktu juga. Cuma buat kita belajar supaya tahu di mana letak keteraturannya itu di belajar keduanya. Siap. Siap. Thank you, Kak. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Ada yang mau bertanya nggak? Pokoknya jangan malu, manfaatkan kesempatan belajar ini untuk sharing apapun, tanya-tanya. Kalau ada yang mau share soal juga boleh, nanti kita bisa selingi bahas. Ada yang Oh, mau tanya Kak, Kak Imanita. Kak Imanita mau tanya, gimana Kak? Boleh on mic juga di unmute. Oke, TBS biasanya di level apa ya? Sebetulnya saya nggak bisa ini ya, nggak bisa pastikan itu di level apa gitu ya. Tapi mungkin di Kelas 1 level plus yang 35. mungkin di yang tinggi aja kita siapkan ya. Cuma saya jujur saya secara spesifik nggak tahu itu di level apa. Oke, sip di nomor 7. Tadi ada yang sudah jawab? 101 Kak Priandi. Enggak ada. Pada 2 orang yang berada Oke, sambil ini kita cek. Katanya gimana supaya kita lebih mudah menemukan polanya. Nah, ini jawaban dari sudut pandang saya ya. Kalau dari sudut pandang saya, biasanya saya langsung apa ya, dicoba dulu, trial dulu. Saya biasanya langsung dicek per satu-satu gini. Kalau misalnya nggak kelihatan pola, baru kita cari dua-dua.
gitu. Kalau enggak, kalau misalnya kayak banyak kayak tadi kita langsung 3. Atau alternatif terakhirnya itu kita coba pakai operasi lain, misal dikalikan atau dibagi atau di apa gitu ya. Nah, tapi yang paling penting supaya bisa terbiasa itu kita harus banyak latihan soal supaya kita tuh udah terbiasa menemukan banyak variasi pola gitu. Nah, itu akan membantu kita ketika melihat soal deret ini kita udah terbiasa dan nggak panik intinya gitu. Oke, semoga menjawab ya. Itu nggak mutlak jawabannya harus seperti itu. Itu dari sudut pandang saya. Mungkin teman-teman yang lain juga ada tips yang berbeda. Oke, kita coba dulu Kak Priyandi. Tadi dapat 101, terus keduanya dapat 101 dan 79. Ada Iya, nggak, Kak. Kak? Oke. Saya tadi di 99 sama 100 itu awalnya pas saya lihat, dan ternyata itu dirangkai 3 dan tambah 1. Jadi dari 11 jadi 12 ditambah 1, terus Oke. 99 100, terus 77 ditambah 1 78, terus 12 tambah 1 13, berarti 100 ditambah 1 101, dan 78 ditambah 1 79. Oke. Berarti ini loncat 3 juga ya, Kak ya? Seperti ini ya. Ini plus 1 dapat 79 ya. Oke. Nah, tapi jangan harap, misalnya jangan selalu berharap kita langsung menemukan polanya ya. Kadang saya juga dalam mengerjakan soal yang ini, kayak mungkin bingung dulu. Saya melihat apakah ini kali 9, terus kemudian dikurangi 22, kan bisa aja seperti itu ya. Tapi ternyata ke belakangnya nggak berlaku nih, gitu. Jadi memang kita harus agak cekatan untuk melihat kemungkinan-kemungkinannya, gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 8. Kalau ada yang merasa tertinggal terus perlu pelan-pelan tinggal kabar ya nanti. Oke, 3, 2, 6, 4. Sepertinya mudah ya. Oke, karena sebenarnya terlihat mudah, jadi ini bagian saya yang coba jelasin ya. Nanti yang sulit-sulit saya lemparkan ke teman-teman. Oke, 1 ke 2 itu kita kalikan dengan 2 ya. Kali 2. Kali 2. Kali 2. Ini akan kali 2 lagi jadi 3, 2. Kali 2 lagi akan jadi 6, 4. Jadi jawabannya 32 dan 64. Oke, sip. Kak Ovi, Kak Nur Hasana, dan Kayaknya ini yang paling mudah. ya ini paling mudah. Jadi saya ambil nanti kakak-kakak yang lebih susah coba jelasin. Oke, ke nomor 9. Nanti setelah ini kita akan bahas terkait ini deret huruf atau seri huruf ya. Jadi ini ada 15 soal. Nanti kita lanjut ke huruf. Wow, sudah dapat lagi. 17, 20. Oke, ini cuma 1 ya yang diminta. Mungkin saja nanti di soal tesnya nggak begitu susah, bisa saja. Karena sebenarnya mudah atau susah itu relatif ya. Oke, bagaimana di soal nomor 9? Tadi yang jawab duluan. Kak Sulastri tadi udah ini. Coba deh. Kak Yuli, ada nggak? Yang ada Ada, Kak. ininya. Oke. Tambah 5. 7 tambah 5, Kak. Dari mana ke mana? Dari polanya dari 7 tambah 5 sama dengan 12. 12 tambah 5 jadinya 17, Kak. Langsung lihat kayak gitu sih, Kak. Oh, oke. Ke sini berarti ya. Tambah 5 Iya. gitu. Oh, oke. Tambah 5. Ini berapa nih? Tambah 5 juga ya ternyata Tambah ya. 5 juga, iya. Oke. Itu boleh juga. Sip. Atau mungkin kalau kita coba satu-satu. Kalau Saya coba lihatnya satu-satu. Bagaimana, Kak? kalau saya lihatnya tambah 2 tambah 3 tambah 2 tambah 3 tambah 2 tambah Oke. 3. Nah, gitu juga boleh.
tambah 2, tambah 3, tambah 2, tambah 3, tambah 2. Itu bakal sama saja. Ya, karena apa? Karena 2 dan 3 itu jadi 5. 3 dan 2 itu jadi 5 yang ini. Atau sorry, mungkin kebalik ya. Tapi intinya itu sama saja. Oke, clear ya. Saya sama harus cek. Oke, 23, 23, 23. Boleh juga. Oke, sip. Nomor 10. Wow, sudah ada yang jawab. Sebenarnya ini terlalu mudah ya. Oke. Wow, cepat sekali. Oke, 85. Oh, sebentar. 85, 87. Oke, tapi yang diminta satu saja ya. Kita coba dulu Kak Yusuf. Ada nih. Gimana, Kak? Oh, keren banget. Kak Yusuf, mau coba share kenapa jawabannya 85? Tuh ini ada yang bantu ini. Minus 5 sama tambah 2. Oke, kita cek ya. Ini minus 5. Di sini aja ya. Atau di atas aja deh. Tambah 2. Minus 5. Tambah 2. Minus 5. Tambah 2. Berarti selanjutnya adalah minus 5. Yaitu 85. Atau mungkin kita bisa loncat-loncat gini ya. Iya, gue Minus 3, minus 3, minus 3 ya. Mungkin ada beberapa yang menggunakan pola itu. Kita coba ke atas kan. Ini minus 3, minus 3, minus 3. Tapi jawabannya sama ya. Oke. Amin. Nah, yang paling penting, ya, yang paling sering saya berdoa itu adalah termasuk doanya Adi. Gak apa-apa soalnya susah. Tapi yang paling penting itu kayak kita dikasih petunjuk sama Tuhan biar langsung dapat polanya gitu. Itu sih yang paling penting. Oke. Sip, selanjutnya ke soal nomor 11. Wow, Kak Yusuf sudah dapat lagi. Oh, sepertinya belum 1 menit sudah langsung dapat ya. Oke, 48. Sip, 48. Sebentar, saya cek mudah nggak ya? Kalau mudah saya yang jelasin. Oke, oke, sudah dapat semua. Kita coba yang dari paling bawah. Kak Yohan, mau coba share nggak, Kak? Kenapa dapat 48? Jadi ini tambah 5, tambah Tambah 6, tambah 7, Oke. Tambah 6, tambah 7. tambah 8, tambah 9, Oke. tambah 10. Tambah 10 ya. Jadinya Oke. 48. Sip. Makasih. Oke, thank you, Kak. Ya. Oke. Wah, sepertinya ini masih sangat-sangat mudah. Kita coba ke nomor 12. Saya berharap ada yang susah. Kita coba nomor 12. Wah, sudah ada yang jawab lagi. Ada yang jawab 5 dan 15. Nanti kita cek. Bukan untuk ngecek siapa yang benar salah ya, tapi ngecek siapa tahu dua pola itu memang masuk akal. Jadi nggak apa-apa jawabannya beda. Nanti kita tinggal sesuaikan di pilihan ganda. Harusnya sih nggak ada 2 pilihan itu.
Oke, 15. Wah, kita coba nih. Coba. Dari yang 5 dulu. Kak Yusuf, kenapa nih dapat 5? Atau jangan-jangan salah ketik nih? Ada nggak Kak Yusufnya? Oke, atau enggak kita coba ke Kak Anissa yang baru jawab. Dapat 15. Gimana Kak? Kak Anissa ada atau terkendala untuk on mic juga? Oh, oke, nggak apa-apa. Coba ke Kak Meisya. Ada nggak? Oh, oke, Kak Yusuf. Mhm. Gimana nih? Jadi kalau dari saya polanya tambah 8, kurang 18, tambah 8 lagi, kurang 18 lagi, terus jadi ditambah 8 lagi yang terakhir. Oh, oke. Tambah 8, tambah 8, kurang 18 ya. Iya. Tambah 8 lagi. Oke. Sip. Ada yang, saya sepertinya akan ada yang polanya berbeda. Sama nggak? Ada yang polanya, maksudnya ada yang menggunakan pola berbeda. Kak Masdar apa nih? Dan Kak Anissa. Ada Kak, Gimana nih? Tapi jawabannya sama ya? dikurang. Iya jawabannya sama 15. Coba. Gimana? 11 ke 9 dikurang 2, 9 ke 7 Oke. dikurang 2. Terus 19 ke 17 kurang 2, Oke. 17 ke kurang 2 sini berarti dapat 15, Pak. Kok 15? Oke. Ya, Kemudian yang ketiganya? yang ketiga 19 ini 27 ke 5 kurang 2 Oh, dan sekian. kurang 2 juga ya. Berarti nanti kalau diminta. Ya, dan seterusnya. Ya, dapat Oke. Kak. Iya, Kak. Oke, terima kasih. Ini Kak Jumiati beda lagi polanya? Atau sama di antara salah satunya? Kak Jumiati bisa silakan di unmute mau menjawab. Atau kalau misalnya berhalangan nggak apa-apa. Barangkali sulit untuk ini. Karena sudah malam juga ya. Oke. Tapi intinya jawabannya sama ya 15 ya. Nanti kalau misalnya dimintanya 3 suku selanjutnya ataupun bahkan 6 suku selanjutnya itu juga mudah. Karena kita udah kuasai polanya. Oke. Sip. Ayo kita akan agak ngebut supaya kita bisa masuk ke huruf 13. Hmm. Wah, ini sebenarnya mudah juga nih. Oke, langsung banyak yang jawab 18. Oke. Oke, sebenarnya ini bagian saya yang menjelaskan ya. 1 ke 4 tambah 3, 4 ke 8 tambah 4, 8 ke 11 tambah 3 lagi, 11 ke 15 tambah 4 gitu ya. Ini tambah 3 lagi jadi 18. Atau sebetulnya ini bisa loncat 2-2 gini. Kalau dilihat. Ya. Sip. Wah, keren. Semuanya dapat 18. Oke. Nanti soal-soal yang lebih menantangnya saya simpan di urutan bawah ya. Itu nanti kalau misalnya waktunya nggak cukup, saya tetap akan share. Nanti kakak-kakak bisa latihan. Nanti saya kuncinya akan share juga. Oke, nomor 14. Tiga delapan, oke, 38 juga. Oh, ya, 38. Oke, Kak Izudin bisa ini share ke teman-teman. Jadi karena Kak Imanita sudah, Kak Niken sudah. Kalau berhalangan nggak apa-apa.
Terus siapa yang mau? Oh iya, ada Kak Android, Blue Droid. Mau coba jelasin nggak? Oke, nggak apa-apa. Nggak bisa on mic. Oke, udah dijelaskan sama Kak Bulkif. Plus 1 kali 2 plus 1 terus dikali 2 plus 1 kemudian kali 2. Jadi jawabannya 38. Sip. Oke. Ke soal Baik. terakhir. Untuk yang ini ya, untuk yang latihan sederhana dulu. Habis itu kita coba ke huruf. Boleh dicoba? Sebenarnya ini memang mudah-mudah ya. Oke, 59. Oke, yang diminta 2 suku ya. Ada yang jawab 59. Kemudian ada yang jawab 61, 80. Cek. Lima tambah 3 tambah 8. Tambah 8 sama dengan tambah 7 tambah 8 tambah 8. 8 tambah ini tambah 7 tambah 7. 5 ke 8-nya nambah berapa? Jadi gimana yang pola ini? Oh, ternyata ada yang dapat 5976 ya. Wah. 5976. Kita cek ya. Kita coba compare untuk lihat. Tadi ada Kabayu, ada nggak? Kita cek yang 6180. Ada nggak Kabayu? Semoga bisa ini. On mic. Tuh tadi Kak Niken juga dapat sama nih. Oke, bilangan prima katanya. Kita cek ya. 5 ke 8 plus 3. 8 ke 5, 8 ke 13 plus 5 ya. 13 ke 20 plus berapa? Plus 7. 20 ke 31 plus 11. Plus berapa nih? 13 ya? Berarti selanjutnya plus berapa? Plus Tambah 2. 7. 15. Oke. Oke, saya tahu di situ bedanya. Ada yang plus 3, plus 5, plus 7, plus 11, plus 13, plus 15 ya. Ada yang plus 15 ya? Oke. Nah, ini kira-kira bilangan ganjil atau bilangan prima? Coba apa bedanya yang barisan di atas dengan barisan yang di bawah? Kalau di atas prima, di bawah ganjil. Oke, nah untuk yang ini, tapi sebetulnya itu prima atau ganjil? Kita cek. Kalau ganjil, di antara 7 dan 11 itu harus ada berapa dulu? 9. Ada plus 9 dulu. Nah, ternyata di sini nggak ada. Berarti yang dilibatkan itu adalah sebetulnya bilangan prima ya. Iya. Berarti suku selanjutnya harusnya ditambah 17. Wah, sudah ada 18 chat. Saya harus cek. Oke, karena tidak ada 9-nya, jadinya pakai prima. Ya, betul. Berarti selanjutnya harus plus 17. Ini jadi 63 ya. Kok 63? 61 ya. Kemudian ditambah lagi berapa? 19. Itu berapa? 80. 80 ya. Oke. Nggak apa-apa. Berarti tadi di sini ada agak terkecoh ya. Dari 3, 5, 7, 11, 13, 7, 13 itu. Oke. Itu sih untuk soal pengantarnya. Jadi mungkin nanti akan ada banyak variasi pola. Yang paling penting itu terbiasa ya. Sama contohnya kayak prima itu
setidaknya kita tahu prima di bawah 20 itu berapa aja gitu ya. Supaya nanti tidak kesulitan. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum masuk ke barisan huruf? Izin Kak, mau ada iklan sedikit boleh Kak? Boleh, boleh, boleh. Ada pesan-pesan dari teman-teman panitia. Jadi tadi juga ada sempat yang peserta menanyakan apakah ada YouTube-nya. Jadi untuk Maluku Utara sendiri, Mata Garuda Maluku Utara kita punya YouTube dan setiap agenda pelatihan TPS kita selalu upload rekamannya di YouTube. Jadi teman-teman bisa nonton ulang YouTube Mata Garuda Maluku Utara itu untuk kita, untuk kami. Tapi kalau YouTube sendiri ke Henry saya kurang tahu ya. Mungkin ada, mungkin tidak. Bisa tanyakan langsung. Kemudian pesan yang lain adalah untuk dokumen yang ini Kak. Jadi pesannya itu silahkan coret-coretannya disimpan aja Kak, nggak apa-apa. Jadi teman-teman peserta bisa mengakses coretannya, versi coretannya. Iya, Oke, siap. terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Ya, kebetulan saya belum punya YouTube ya. Doakan saja semoga nanti mau menggarap YouTube gitu. Oke, ada yang mau dikonfirm dulu? Kalau teman-teman punya soal, boleh. Saya juga sebetulnya sudah simpan di bawah. Di bawah itu sudah simpan beberapa jenis pola yang mungkin eh, lebih secara teknik mungkin lebih itu ya. Tapi ini kita nggak akan bahas. Nanti saya akan sharekan. Selanjutnya kita akan coba ke deret huruf, ke seri huruf. Oke. Oke. Saya yakin juga kakak-kakak nggak asing sama deret huruf ini. Cuma sedikit tips dari saya mungkin ya. Ini juga saya dapat dari teman sebetulnya. Dulu kalau mulai untuk barisan ini, saya selalu bikin catatan A itu sama dengan berapa, B itu sama dengan berapa gitu ya. Itu dulu pas awal-awal. A sama dengan 1, B sama dengan 2 gitu. Mau ujian TPA atau apapun itu yang akan melibatkan deret huruf itu saya kadang bikin itu. Tapi saya dapat tips juga untuk soal-soal deret huruf cukup kita menuliskan hurufnya per 5 huruf gitu ya. Misal A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z gitu ya. Kenapa per 5? Supaya ketika melihat huruf itu kita bisa tahu dia sebenarnya urutan keberapa. Karena kalau kayak gini lebih mudah. Contohnya huruf R. Dia huruf barisan keberapa? Ini kan 5. Ini kan ke-5, ke-10, ke-15 gitu ya. Berarti ini ke-18. Nah, itu sedikit tips aja sih. Supaya kita nggak perlu nulis angkanya juga. Dan ini cukup sekali tulis pas awal aja. Oke. Kemudian untuk huruf ini ada beberapa yang memang kita perlu terjemahkan ke angka supaya mudah terlihat polanya. Ada juga yang bisa langsung gitu ya. Contohnya nomor 1 ini. Kita punya FILO. Kira-kira ada yang kebayang nggak? Di sini nggak ada teori khusus. Kita coba cek ada yang kebayang nggak? Kira-kira suku selanjutnya apa? R. Wah, oke. Oke, ini Kak Nur Hasanah nanti ada aritmatika juga nggak? Ada. Nanti di hari berikutnya di tanggal berapa gitu ada. Oke, R ya. Nah, kira-kira tahu R itu gimana? Loncat. Loncatnya gimana? Kita konversi ke angka juga kan ya? Atau sebetulnya bisa juga gini, F, G, H, I, J, K gitu ya. L, M, N, O, P, Q, berarti jawabannya R gitu ya. Itu juga boleh. Atau solusinya kita bisa konversi ke angka dulu. F itu berapa? 6. I itu 9. Terus L itu 12. Gitu ya. O itu 15. R itu 18. Berarti selanjutnya adalah huruf ke-21 ya. Sorry. Ya, huruf ternyata ini yang diminta. Huruf ke-18 yaitu R gitu ya. Karena soalnya sampai O aja. Kayak gitu ya. Mungkin beberapa akan perlu dikonversi, beberapa lagi tidak. Oke, contoh ke nomor 2. Di contoh kedua, kita punya A, B, C, B, C, D, C, D, E, D, E, F.
Kira-kira selanjutnya apa nih? E, F, G. Iya, cara yang pertama tadi lebih lebih cepat sebetulnya. Oke, ini mungkin akan ada beberapa penafsiran ya. Tapi saya bisa lihat ke sini aja. A, B, C, D, E, gitu ya. Terus kemudian B ke C ke D, D ke E ke F. Selanjutnya C ke D ke E ke F ke G. Berarti jawabannya adalah EFG. Gitu ya. Oke. Sip. Sepertinya ini masih mudah ya. Kemudian yang contoh ketiganya kita punya BACA. Oke. Kita bisa langsung lihat nih. Semuanya A, 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 dan A. Berarti kita tinggal lihat pola ini. B, C, D, E, F, G. Selanjutnya adalah H. Seperti itu ya. Jadi kebetulan di contoh-contoh soal ini kita nggak perlu konversi ke angka. Oke, kita lanjut coba ke soal nomor 1. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kita ada 17 menit lagi. Kita coba selesaikan. Coba. Wah, ketika di huruf mungkin tidak secepat tadi waktu di angka ya. Memang lebih tricky biasanya. Oke, sudah ada yang jawab. Oke. Itu apa ya? I atau L maksudnya? I ya. Kayaknya pakai kapital. Oke. Oke, jawabannya sama semua. Dari siapa dulu yang mau coba ini? Tadi Kak Imanita sudah ya. J kayaknya. Oke. Saya coba dulu nih. Kak Zulfa ada nggak? Kak Zulfa jawab I. Nanti coba Kak Priandi jawab J. Halo Kak, kalau tadi Ya. aku langsung notice ada LP-LP-nya itu, terus berarti yang dilihat kan T sama N ya Kak. Terus aku Yap. tadi sempat konversi ke angka antara Mhm. T sama N itu kayaknya jaraknya 6, berarti nanti Oke. em, N ke belakang itu di jarak 6 lagi, terus tadi aku hitung I dapatnya. Oke. N itu di berapa ya? 14 ya? Berarti Kakak menduga ini harus di Kurang 6 berarti ya Kak. 6 berapa? 8 ya? Iya, Huruf ke-8 A, B, C, D, G, H, I. H. 9 malahan. Oh iya, H berarti. Harusnya H ya. Iya, iya, Kak. Tapi itu kalau dari pola tersebut ya. Nah, ada nggak yang pakai pola lain? Siapa tuh berbeda nih? Oke, wah jawabannya langsung H semua nih. Oke. Kak, tadi Priandi dapat J gimana? Salah, H ya. H ya. Oke, sebenarnya kalau kayak gitu juga betul, boleh. Karena kita punya LP ya. Kalau kita mau konversi semuanya ke apa ke nomor juga boleh karena di sini kita udah punya L itu 12, P itu 16 gitu ya. Kemudian 12 16 gitu ya. Kita bisa lihat gimana nih? Min 4, min 4, min 4 gitu ya. L itu 12 kurangi 4 itu 8 yaitu H juga ya. Jadi jawaban yang betulnya H gitu ya. Oke, kita coba kejar target. Ini mudah banget. Saya yakin mungkin akan sangat cepat menjawabnya.
NN. Wow. Dapat ya? P, Q, R, S. Hmm. Kak Sulastri dapat N dan N. Oke, kita coba cek. Z, X, Y, Z ya. X, Y, Z. Di antara Z, dan X itu ada Y ya. Terus di antara X dan Y, dan V ada W ya. Terus setelah V, aduh saya kalau dari belakang agak sulit ya. P, Q, R, S, T, T, U. Gitu ya. Berarti di sini kita simpan satu, kemudian tulis doubling gitu ya, 2 kali ya. Jadi jawabannya adalah T dan T. Oke. Selanjutnya, nomor 3. Mungkin kalau awal lihat pasti akan agak abstrak gitu. Cuma ini mudah juga. Oh, sudah 12. Ada yang jawab L, ada yang jawab K, ada yang jawab P, L, J. Wah, ini beragam sekali. Oke, kita cek. Kira-kira gimana polanya teman-teman? Boleh langsung on mic aja. F. Ada yang jawab F juga. K, L. Wah, banyak sekali ya. Kira-kira gimana polanya? Kalau aku lihatnya jalan mundur aja, Kak. Jangan mundur ya. A, B, C, D gitu ya. Ya, E, F, G, H. G. Terus di sini kita simpan 4 gitu ya. Ya, F, G, H, I, J, K, L gitu ya. Berarti posisinya L. Gitu ya. iya. Oke. Sip. Seperti itu ya. Oke, clear ya. Oke, next. Udah ada 10 menit kita habiskan. Nanti ini saya share semua sama soal-soal yang belum kebahas pun saya share. Harapannya kakak-kakak nanti bisa latihan-latihan. Wow, cepat sekali. B, X, Y. Oh, oke. OPQ, kemudian B. RST, kemudian B. UPW, kemudian B ya. OPQ, OPQ, RST, UPW, XY gitu ya. Sip, clear ya, mudah ya. Di sini kita nggak perlu konversi. Oke, jawabannya betul semua juga. Next, ke nomor 5. OJU. Ada yang jawab O, J, dan U. Oke, OJU. Saya langsung aja ya. Karena kita punya A, E, I, kemudian ini harus 2 angka vokal yang sama berurutan ya. Bukan A, I, U, E, O, tapi dari A ke E, ke I, ke O, kemudian ke U. Terus ininya F ke G, G ke H ke I ke J. Gitu ya. Jadi dapatnya O, J, dan U. Oke, sip, sama semua. Oke, selanjutnya nomor 6.
Oke, RQ PO. Wah, ada yang jawab RQ dan PO. Kita cek ya. Hmm, RQ. Ada yang jawab OP juga. Oke, kita cek. Kita lihat A, B. Terus kemudian CD-nya disimpan, E, F, GH-nya simpan, I, J, KL-nya simpan, MN, gitu ya. MN, OP-nya kita simpan, OP, terus Q, R. Tapi mundur ya. Jadi jawabannya adalah R dan Q ya. Sama nggak? RQ ya. Oke. Sip. Nggak apa-apa. Ini memang apa ya? Baru Gampang-gampang bisa susah. ngerti. Karena mungkin otak kita juga nggak terbiasa ya nulis mundur gitu ya. Dan itu normal-normal saja. Oke. Sip. Lagi masih ada waktu. Saya salut banget sama kakak-kakak nih. Udah mau jam 11 di situ. Oke, ke nomor 7. R. Wow, udah baik. R ya. Oh, ini dimintanya satu aja ya. Nanti hati-hati kalau diminta satu, jangan jawab 3. Tapi karena pilihan ganda mungkin gak ini. R ya. Ini langsung aja. F, G, H, I-nya simpen. J, K, L gitu ya. J, K, L, M-nya simpen. N, O, P, Q-nya simpen. Q, R, S, T gitu ya. Bener nggak? Berarti Ya harusnya benar. T. Berarti Arahnya T. memang T ya. Iya benar. Iya. Oke, T ya. Oke, sip. Mungkin tadi yang jawabnya R karena R-nya yang pertama ya. Padahal harusnya di belakang kan. Oke, itu harus hati-hati aja. Sip, selanjutnya ke nomor 8. Semoga kita bisa habiskan 15 soal. Nah, sudah ada yang dapat. ZQP. Oke. QRZ. Wow. ZQP. QRZ. Apalagi nih? ZQP lagi. Oke, kita cek ya. Oke. Kita dapat XY, VW, TU, RS ya. Saya agak pusing nih mundur. Ini Z, 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 ini Z juga. Sebelum R itu apa ya? O, P, Q, R. Berarti P, Q, R. Berarti PQ ya? PQ gitu ya? Oke. Berarti jawabannya ZQP. Oke, sip. ZQP. Oke, nomor 9. Oh, ini mudah juga. Ceki, wow. Cepat sekali ini. Oke, langsung saja ya. HIJ, KLM, NOP, QRS. Tapi kita nggak perlu itu. Terus kita punya A, B, kemudian C. Ceki ya betul. Oke, sip. Keren. Selanjutnya, nomor 10. Ini juga tricky tapi sebetulnya mudah. Oh, udah ada yang jawab. RR. Ya. I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R,
STUVW. Berarti betul ya polanya seperti itu. Oke, nice. Oke, kita ngebut aja. Banyak yang jawab betul juga. Nanti kalau ada yang bingung langsung tanyakan aja. Nomor 11. 3 menit 4 soal, semoga keburu. XQR. Ya benar, XQR. Oke, XQR. Sip, benar ya. Lihatnya di sini ZZ, YY, XX, W22 di sini. Jadi KL, MN, OP, QR ya. Berarti XQR. Oke, good. 12. 12, 13, 14, 15. 4 lagi. Ini ada yang jawab DE. Oh ya ini ya. Oh, ada yang jawab AB juga. Di sini F, G, H, I, J, K, L, M, N gitu ya. Berarti di sini F, E, C, D ya. Berarti ya betul. Di sini harus A, B. A, B, C, D-nya simpan, E, F, G, H-nya simpan, I, J, K, L-nya simpan, M, N. Oke. A, B. Sip. 13. Ini Kak Dwi lewat sedikit nggak apa-apa. Sampai nomor 15, 3 lagi. Iya boleh Kak, lanjut Kak. Nanggung. A, Z. Oke. X, A. Z, E. Kok muncul Z lagi di situ? Harusnya nggak muncul Z lagi. Oh, oke. Tapi sebenarnya soal ini bisa menimbulkan huru hara ya. Harusnya iya dulu Karena baru X juga sih. ya A, B, C, D. Ini E betul ya. Cuma di sini nih Z, X, Y. Gitu ya. Harusnya kan Z, Y, X ya. Ya harusnya ZYX baru ya. Oke. Sebenarnya ini memang ketukar ya. Harusnya Y dulu baru X. Baru, sorry ini tukar. Selanjutnya adalah VWX ya. Z. Oke. Sip. Sorry ya, ini saya sudah tandai, tapi sebenarnya terlewat diganti. Oke, 14. D, Y, N, Y, X. Y. Jawabnya Y. Oke. Ya, ini juga kalau kita tukar ke angka ini akan kelihatan. Sorry. Ini 4, 25, 14, 25, 24. Segini. Kenapa di sini kita nggak punya angka lain? Karena kita nggak punya angka ke 34. Makanya dimintanya cuma 1. Dan jawabannya betul Y. Oke, the last one. Oh, cepat sekali. Oke, oke, saya tantang deh. Terakhir, dimintanya 3. Tapi ini pun nggak begitu susah. Ininya betul, C. B, C. OP, QR, kemudian 2 lagi, CST. Good. Oke. Wah, mantap. Sudah, jawabannya betul semua, CST. Sip. Oke, karena sudah lebih, mohon maaf, saya kembalikan ke moderator ya, teman-teman. Iya Kak Hendri, terima kasih banyak atas materinya yang sangat luar biasa. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya dan bisa belajar banyak. Dan sedikit pesan-pesan dari teman-teman panitia, jangan lupa untuk bergabung ke grup WhatsApp. Karena nanti di sana kita bakalan nge-share rekamannya dan juga dokumen
materi yang sudah pemateri paparkan. Dan juga selanjutnya besok kita ada jadwal tentang penalaran logis bareng Kak Irfandi Rudin. Jadwalnya sama jam 9 sampai jam 11 WIT. Yang lain silakan menyesuaikan WIB sama WITA-nya. Terus yang terakhir ada juga link yang dititipkan oleh teman-teman panitia buat diisi sama teman-teman peserta mengenai feedback tentang pelatihan kita. Untuk link WA-nya ada di Instagram Forok Besi ya teman-teman ya. Forok Besi Mata Garuda Maluku Utara di bio kita, bisa langsung diklik di situ dan bisa langsung bergabung. Untuk Zoom-nya ini untuk 7 hari ke depan dari tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kita intensif 7 hari ke depan. Iya, benar sekali karena kita menggunakan waktu WIT sebagai base-nya. Jadi teman-teman di WIB walaupun WITA bisa menyesuaikan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman, maka kita cukupkan sampai di sini. Iya, oke. Terima kasih untuk teman peserta yang sudah bertahan selama 2 jam. Terima kasih kepada pemateri Kak Hendri pada hari ini, sangat luar biasa sekali. Ya.